Di tengah gempuran beragam kuliner ayam goreng kekinian, seperti ayam geprek dan ayam kremes, nyatanya sajian legendaris ayam goreng bacem khas Gunung Kidul, Yogyakarta ini tetap eksis tak tergantikan. Namun benarkah ayam goreng bercita rasa manis gurih yang digemari banyak kalangan ini adalah simbol kemiskinan? Salah satu keluarga yang masih kuat menjaga warisan tradisi mengolah ayam goreng konvensional adalah keluarga Mbah Tumbu, warga desa Ngebrak Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Berjualan sejak 1963, warung sederhana ini hanya menjual satu menu istimewa, ayam goreng bacem, ludes terjual hingga ratusan porsi setiap harinya. Oh, oke. Coba ya, Mas, saya cobain. Pakai sendok. Ini nggak apa-apa. Kurang apa? Dominan gula. Kurang? Enggak, dia udah dominan gula tapi ada sentuhan asinnya. Jadi otomatis jadi manis gurih ya. Dia ayam goreng yang manis gurih. Dia lebih itu tadi gurih. Gulanya kurang sedikit atau saya imbui. Rasa ayam goreng bacem memang berbeda dengan olahan ayam lainnya. Perpaduan rasa manis dari gula Jawa dan aneka rempah jadi ciri khas tersendiri. Selama 62 tahun berjualan, nenek 85 tahun ini konsisten hanya memakai gula kelapa murni. Alasannya, gula kelapa tak hanya memiliki rasa manis, tapi juga rasa gurih dan asin. Berbeda dengan gula tebu dan gula aren yang memiliki campuran rasa manis dan sedikit pahit. Sedangkan rempah-rempah lain hanya menjadi penyeimbang rasanya. Baceman merujuk pada cara atau teknik memasak. Berbeda dengan sistem ungkep, membacem dilakukan dengan cara merebus bahan masakan dengan campuran air, gula, dan bumbu rempah dalam waktu lama sampai airnya kering dan semua bumbu meresap. Tak hanya ayam, tempe dan tahu juga sering dibacem. Ngerebusnya berapa lama biar empuk, Mbak? Ya paling nggak 1,5 jam, 2 jam. Harus itu? Yo harus kok. Yo, kalau kurang dari itu? Empuknya. Kurang dari itu nggak bisa empuk ya? Ya pokoknya namun ini dirasa kesek, engko nek rungkuk isih godhog meneh. Nek kurang empuk isih digeneni neh ngono. Oh, ternyata walaupun standarnya itu 2 jam merebusnya. Kalau belum empuk masih direbus lagi, direbus lagi, bahkan bisa lebih ya. Daging ayam atau tempe tahu yang dibacem biasanya warnanya berubah menjadi kecoklatan. Ada 2 versi menikmati ayam goreng bacem, yakni tanpa digoreng atau hanya digoreng sebentar seperti yang menjadi menu paling laris di warung ini. Sayur lodeh tempe disajikan bersama ayam goreng bacem sebagai penyeimbang rasa. Manis baceman berpadu dengan gurihnya sayur lodeh. Harganya pun masih terjangkau, mulai Rp25.000 saja per porsinya. Makrul alias empuk. Salah satu rahasia ayam goreng bacem di warung Mbah Tumbu, teksturnya empuk dan gurihnya sampai ke tulang, adalah penggunaan ayam jantan kampung alias ayam jago muda. Ayam jago memang dagingnya lebih padat dan kenyal, namun daging ayam jago muda lebih empuk dan tidak alot dibanding ayam jantan kampung tua. Ayam yang diolah harus yang masih hidup, baru disembelih saat hendak dimasak. Alasannya agar rasa dagingnya gurih alami. Mbah milih tiap hari stok ada puluhan ayam jago jantan gini memang dipertahankan hidup ya. Minimal 30 ekor per hari. Ternyata alasannya memang kalau misalnya beli jadi yang sudah dipotong itu dagingnya kualitasnya tuh tidak akan bagus. Nah, ini mematahkan anggapan masyarakat selama ini kalau ayam jago terutama yang kampung itu kan alot ya Mbah. Dibilang orang alot keras pada nggak mau ngolah. Tapi di warung Mbah Tumbu dipatahkan bahwa ayam jago jantan gini yang kampung ya Mbak, bisa diolah empuk, enak dengan proses yang sederhana dan bumbu seminimal mungkin. 2 jam. Teknik merebusnya kuncinya. Ayam jago.
Rupanya, pemilihan ayam jago sebagai bahan utama baceman juga berdasarkan alasan untuk keseimbangan saat proses memasak. Maklum saja, proses baceman bisa makan waktu berjam-jam. Hal ini tentu bisa membuat bahan utama menjadi lebih lunak. Tekstur ayam jago yang dikenal keras akan selaras dengan waktu memasak yang lama. Hasilnya empuk dan bumbunya meresap. Daging ayam jago dianggap bisa menyerap bumbu lebih sempurna dibanding ayam betina. Berbeda dengan ayam negeri yang tekstur dagingnya lembut, kemungkinan besar dagingnya akan hancur saat dimasak terlalu lama. Karena kalau ayam jantan itu kan tidak banyak mengandung lemak, sehingga bumbu yang dicampur dengan air itu akan meresap. Jadi kalau betina kan banyak lemaknya, di teksturnya, di luar minyak daging ya. Itu kan kalau minyak dengan air kan nggak bisa menyatu. Gitu mungkin. Tak hanya unggul dari segi rasa, penggunaan ayam kampung jantan juga lebih menguntungkan jika dijual kembali. For your info nih Secret Lovers, ukuran daging ayam jago matang tak beda jauh dengan saat belum dimasak. Tentu saja ini membuat pelanggan senang karena ayam yang dibeli masih terlihat besar. Kalau betina itu biasanya menyusutnya lebih dari 30%, sehingga nanti jadi sangat kecil gitu. Dagingnya? Dagingnya. Jadi kalau direbus karena banyak minyaknya, banyak apa itunya. Istilahnya mimpes. Ya, itu oke. menjadikan kecil, jadi sangat si kecil. ayam Ya. Menyusutnya terlalu banyak. Giliran udah mateng jadi kecil. Ya, lebih banyak menyusutnya. Kenikmatan hakiki ayam goreng bacem ternyata dipengaruhi peralatan memasaknya juga loh Secret Lovers. Mbah Sutiem mengaku dari awal berjualan sampai sekarang hanya menggunakan pawon, tungku tradisional dengan bentuk yang khas. Alasannya, memasak di pawon dengan bahan bakar kayu sangat cocok untuk melakukan proses pemasakan yang lama seperti baceman, sehingga hasil masakan bisa matang dengan sempurna. Tapi pada tahu nggak Secret Lovers, kata pawon dalam bahasa Jawa yang selama ini diterjemahkan sebagai dapur, ternyata salah loh. Pawon sebenarnya adalah nama tungku atau alat masaknya. Jadi bukan ruangan untuk memasak atau yang sering kita sebut dapur. Dan pawon itu berasal dari kata awu atau abu. Jadi pawon itu artinya tempat abu, karena zaman dulu hasil pembakaran dari kayu ini abunya tidak dibuang. Ciri khas pawon selalu bentuknya persegi panjang dengan 2 lubang tungku atau 1 lubang tungku, tetapi ukurannya bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Dan ini menjadi tungku tertua yang ada di Nusantara loh, pawon. Ayam goreng baceman memang jadi menu khas Jogja dan Jawa Tengah. Siapa sangka, di balik keistimewaan ayam goreng bacem, rupanya ada kisah yang memprihatinkan. Sekitar abad 19 era kolonial Belanda, di sekitar Jawa Tengah dan Yogyakarta terjadi tanam paksa. Rakyat dipaksa menanam tebu secara besar-besaran. Masyarakat pribumi pun akhirnya kesulitan menanam rempah dan bahan pangan lainnya. Ketersediaan gula yang melimpah dan murah pun akhirnya menjadi solusi untuk kebutuhan pengolah pangan. Hingga hampir semua masakan baik aneka lauk dan sayur dibuat dengan bumbu utama gula yang kemudian disebut baceman. Proses baceman juga menjadi cara mengawetkan makanan secara tradisional. Kandungan glukosa alami pada gula bisa menghambat pertumbuhan bakteri makanan. Baceman diolah dengan bahan seadanya dan proses sederhana. Tak heran, baceman saat itu hanya dikonsumsi oleh kalangan miskin atau rakyat jelata saja. Dari sinilah baceman dianggap sebagai simbol kemiskinan. Meski begitu, masyarakat justru percaya baceman adalah makanan sakral yang banyak membawa keberkahan hidup.